Seorang wanita penembak jitu duduk dalam posisi penyergapan menunggu pesawat tiba. Ketika seorang pria keluar dari sayap pesawat, wanita itu segera melepaskan tembakan. Lalu, dia mengambil selongsong peluru bekas dan merenungkan rencana pelariannya. Di tempat lain, seorang pria terbangun dari mimpi buruk dan pergi keluar di tengah malam, berharap dapat melupakan mimpi mengerikan itu. Dia menghabiskan waktu hingga fajar di tepi laut, menatap sedih pada pasangan bahagia yang berjalan-jalan dengan anjing mereka. Kemudian, dia menerima surat dari pengirim yang tidak dikenal dan segera berangkat ke pangkalan Korps Marinir. Begitu tiba di properti federal, dia melanjutkan ke kantor seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Agen Bartholomew, wanita. Itu mengetahui bahwa Levi berasal dari keluarga militer, dan bahwa dia sendiri adalah seorang penembak jitu elit dengan 113 pembunuhan yang sangat sulit atas namanya. Setelah pensiun, dia mengambil kontrak pribadi, tetapi saat ini tidak terikat oleh kewajiban apapun. Meskipun selalu siap bekerja dengan marinir, Levi menolak semua kontrak karena psikolog militer menganggapnya tidak layak untuk bertugas. Dia hidup sendirian, tanpa pacar maupun keluarga yang mungkin mengkhawatirkannya. Pria itu juga tidak menggunakan atau bereksperimen dengan zat apapun, karena baginya hal itu dapat mempengaruhi akurasinya. Levi memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan dokter, tetapi dia tidak melihat gunanya melakukan hal itu, atau bahkan dalam banyak hal lainnya. Sementara itu, di pemakaman sebuah desa kecil di Lituania, seorang pria memainkan lagu Bach dengan akordeonnya ketika putrinya mendekatinya. Wanita itu adalah penembak jitu yang sebelumnya kita lihat, bernama Drasa. Hari ini adalah hari peringatan bagi ibu dan istri mereka, dan mereka selalu berusaha bertemu di makamnya. Sang ayah mendengar bahwa Drasa telah menerima kontrak untuk melenyapkan seorang oligarki Belarusia. Putrinya mengakui bahwa itu adalah tugas yang sulit karena pria yang akan dibunuhnya memiliki 4 anak. Namun, ayahnya mengingatkannya bahwa oligarki tersebut telah menjual bom fosfor dalam ranjau anti-personel. Tak terhitung jumlah anak-anak yang kehilangan kesehatan atau bahkan nyawa mereka akibat perbuatannya. Drasa menyerahkan selongsong peluru kepada ayahnya yang kemudian memasukkannya ke dalam dompet bersama beberapa lainnya, yakin bahwa putrinya telah melakukan hal yang benar. Dia meminta Drasa untuk tinggal bersamanya selama beberapa minggu, tetapi putrinya telah menerima perintah untuk melapor ke Moskow keesokan harinya. Sang ayah tidak menyukai keputusan itu. Bagaimanapun juga, dia adalah orang Lituania dan tidak merasa harus patuh pada perintah tersebut. Dia sendiri sedang sakit parah dan tidak ingin mati dalam kesakitan yang mengerikan. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada hari Valentine. Dia lalu bertanya pada Drasa di mana dia akan berada pada tanggal 14 Februari agar dia bisa menyalakan lilin melihat ke arah rasi bintang Orion dan mengucapkan, "Selamat tinggal." Beberapa saat kemudian, Levi terbang untuk menjalankan tugas lain. Di depan, terletak zona terlarang di mana pesawatnya tidak dapat mencapai pos yang dituju. Dia harus berjalan kaki sejauh 30 kilometer ke utara. Mereka mengambil semua gadget dan arlojinya, tetapi memberinya amplop tertutup berisi misi. Levi terjun payung dan segera mendarat di hutan. Dia bergerak melalui pegunungan hingga tiba di tujuannya, di mana seorang prajurit telah menunggunya untuk menyerahkan pos. Prajurit itu, Jasper, sangat senang melihatnya setelah menghabiskan 1 tahun penuh sendirian di sana. Levi mengakui bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang misinya, bahkan di negara mana dia berada. Jasper, di sisi lain, tidak bisa memberikan kepastian, karena dia pun berada dalam situasi yang sama. Segera, Jasper membawanya ke sebuah menara yang akan menjadi tempat tinggal Levi selama 1 tahun ke depan. Menara itu sepenuhnya otonom, dilengkapi dengan panel surya, generator, dan sistem pengumpulan air hujan. Hewan buruan berlimpah di daerah sekitarnya, dan bahkan ada sebuah taman kecil. Di seberang ngarai berdiri sebuah pos terdepan yang identik milik Blok Timur. Levi tidak bisa pergi ke sana, bahkan jika dia mau. Lereng jurang ditambang dan penuh dengan jebakan dari berbagai jenis, sehingga kedua pihak hanya menjalankan tugas mereka masing-masing. Pekerjaan di sini sederhana dan cocok untuk teknisi yang berkualifikasi. Levi harus melakukan patroli harian di perbatasan barat, memeriksa titik pertahanan yang dibentengi. Pemeriksaan koneksi dengan dunia luar hanya terjadi setiap 30 hari.
pemancar satelit dipasang di sepanjang perbatasan untuk melindungi ngarai dengan mengirimkan sinyal palsu. Akibatnya, tempat ini tidak terlihat oleh satelit mata-mata atau pesawat pengintai. Tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Dalam skenario terburuk, tersedia tombol panik yang akan memberitahu pihak berwenang jika sesuatu terjadi. Jika semua sistem gagal atau terjadi invasi, sistem akan memulai protokol Stray Dog. Jasper tidak tahu apa itu, tetapi dia memberitahu Levi bahwa jika dia mendengar sirene berbunyi, satu-satunya pilihan adalah lari sejauh mungkin. Jasper berpikir semua ini masih berkaitan dengan Perang Dingin. Setiap tahun, seseorang dari barat berpatroli di sisi ini, sementara seseorang dari timur mengawasi sisi mereka sendiri. Selama 75 tahun, tidak ada yang pernah menemukan apa yang sebenarnya ada di dalam jurang. Tujuan utama mereka hanyalah memastikan tidak ada yang keluar dari ngarai. Setahun yang lalu, ketika Jasper pertama kali tiba, dia mengira pendahulunya sudah gila. Namun, kemudian dia melihat sesuatu yang oleh para penjaga dijuluki manusia berongga. Jasper tidak tahu pasti apa makhluk itu, meskipun istilah tersebut berasal dari sebuah puisi terkenal. Jasper juga tahu bahwa pada akhir tahun 1940-an, 3 batalion, total 2.400 orang kavaleri, dikirim ke ngarai untuk membersihkannya. Tetapi tidak ada satupun yang kembali. Setelah itu, mereka hanya mengandalkan sistem penahanan. Semua ini Jasper pelajari dari cerita pendahulunya. Meskipun dia tidak tahu seberapa akurat kisah tersebut, bisa saja hanya rumor yang berkembang dari mulut ke mulut. Namun, dia sendiri percaya bahwa ngarai itu adalah pintu masuk ke neraka dan mereka hanyalah penjaga gerbangnya. Setelah memberikan semua informasi kepada Levi, Jasper mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke titik penjemputan. Sebuah helikopter muncul di langit menurunkan kabel untuk membawanya pergi. Jasper naik ke atas, merasa lega akhirnya bisa meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba pilot helikopter menarik pistol dan menembaknya. Kemudian, pilot itu melaporkan kepada Bartholomew melalui radio. Rotasi telah selesai. Sebulan berlalu. Levi dengan tekun menjalankan tugasnya, melakukan patroli harian, memeriksa semua senjata, memastikan ranjau dalam kondisi siap, lalu menghubungi atasannya melalui radio untuk melaporkan bahwa semuanya berjalan lancar. Di waktu luangnya, dia membaca. Ada banyak buku di menara, peninggalan dari para penjaga sebelumnya. Suatu hari, dia menemukan beberapa kutipan di dinding, mungkin ditinggalkan oleh pendahulunya dari dekade lalu. Kadang-kadang, dia merawat kebun dan memanen hasil panen terakhir musim ini. Suatu hari, dia mendengar suara gergaji dari sisi lain ngarai. Melalui teropongnya, dia melihat seorang wanita, Drasa. Di seberang, Drasa juga berusaha mengamati rekannya di sisi lain, tetapi ketika Levi menyadari keberadaannya dan menjauh, dia kembali ke tugasnya. Malam itu, Levi terbangun dari mimpi buruknya. Seperti biasa, dia melompat bangun dan meraih senapannya, tanpa menyadari bahwa dia telah memecahkan kaca dan memotong kakinya di pecahan itu. Jejak kaki berdarah di lantai menyadarkannya. Dia mengambil teropong dan melihat Drasa yang juga belum tidur. Namun, ketika dia menyadari Levi mengamatinya, Drasa memadamkan lilinnya dan bergerak lebih dalam ke kamarnya. Sebulan lagi berlalu, Drasa merayakan ulang tahunnya dan mulai lebih sering mengamati Levi. Bosan, Levi memutuskan untuk mengerjainya. Dia melepaskan tembakan ke udara untuk menarik perhatiannya. Saat Drasa mengambil teropongnya, Levi mengangkat tanda bertuliskan, "Siapa namamu?" Drasa memperingatkannya bahwa kontak dilarang, tetapi Levi tidak peduli. Drasa menuliskan namanya sendiri, dan karena itu hari ulang tahunnya, dia menyatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Levi tertawa, menuliskan namanya, dan menyarankan agar mereka minum untuk merayakannya. Drasa menyalakan musik dan mengajaknya berdansa. Namun, Levi menolak, mengaku bahwa dia tidak tahu cara berdansa. Drasa tidak percaya. "Pasti ada sesuatu yang kau kuasai," katanya. Levi mengakui bahwa dia adalah penembak jitu yang hebat. "Buktikan," tantang Drasa. Levi meletakkan botol di tepi tembok pembatas, bersiap untuk menembaknya. Namun, sebelum dia sempat menarik pelatuk, Drasa lebih dulu menjatuhkan botol itu dengan tembakannya sendiri. Sebagai balasan, Levi merusak botol anggur Drasa dengan pelurunya. Drasa kemudian menyeimbangkan botol lain di kepalanya, menunjukkan bahwa dia bisa terus berlatih. Namun, tiba-tiba, dia kehilangan keseimbangan sejenak. Terkejut, dia mengambil botol itu dan memberi isyarat pada Levi untuk melihat ke bawah. Levi mengintip ke dalam kegelapan.
Saat itulah dia melihat sesuatu bergerak, makhluk aneh, menyerupai pohon hidup merayap di bawah sana. Levi segera melepaskan tembakan, tepat saat salah satu makhluk itu menginjak ranjau dan meledak. Namun, yang lain terus memanjat dinding ngarai. Drasa kini membuka tembakan, membantu Levi menembak jatuh monster-monster itu. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan beberapa makhluk. Setelah itu, keheningan menyelimuti tempat itu. Namun, tiba-tiba saat Drasa melangkah mundur dari tepi, sebuah tangan dengan jari-jari seperti cabang mencengkeram tepian. Salah satu makhluk kayu terus bergerak ke arahnya. Drasa menembaknya, tetapi peluru seakan tidak berpengaruh. Levi segera menutupinya dengan tembakan senapan. Namun, saat dia mengamati sekeliling, dia sadar. Hollow Man juga menyerang sisi ngarainya. Kini, Levi menembak ke sisinya sendiri, membantu Drasa sekaligus melindungi posnya. Ranjau di tepi ngarai meledak, melempar Drasa ke samping. Levi menutupi gerakannya dengan tembakan senapan mesin, sama seperti yang Drasa lakukan untuknya beberapa saat sebelumnya. Akhirnya, serangan berakhir. Mereka duduk dalam kegelapan untuk waktu yang lama, mencoba mendapatkan kembali ketenangan mereka. Kemudian, Drasa merawat luka yang tidak ia sadari dalam panasnya pertempuran. Saat duduk diam, ia menulis bahwa ini adalah ulang tahun paling keren yang pernah ia alami. Keesokan paginya, Levi memeriksa sisi ngarainya. Ia mengelas celah-celah di pagar yang rusak akibat pertempuran semalam dan memasang lebih banyak ranjau. Tiba-tiba, sebuah pesawat tak berawak muncul dari dalam ngarai, mendorong reaksi langsung dari menara di sisi Levi. Ia mengamati dengan cemas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, drone itu akhirnya terbang menjauh, sementara alarm pertahanan tetap berbunyi. Sebulan lagi berlalu. Levi menjalankan tugas-tugasnya, sementara Drasa mengisi waktu luangnya dengan bermain piano. Suatu hari, Drasa melihat cahaya dari seberang. Ngarai, sebuah pohon Natal yang menyala, dengan pesan liburan untuknya. Terharu, ia membalasnya. Mereka mulai membangun manusia salju masing-masing dan menamainya satu sama lain, seolah-olah semakin dekat dengan cara mereka sendiri. Mereka bahkan mulai bermain catur bersama, meneriakkan gerakan mereka secara bergantian. Suatu malam, mereka menciptakan pertunjukan drum dadakan, menggunakan apapun yang bisa mereka temukan sebagai alat perkusi. Februari tiba. Levi kembali terbangun dari mimpi buruk. Ia keluar ke balkon, membiarkan angin dingin menerpa wajahnya. Di seberang, ia melihat Drasa juga terjaga. Keesokan paginya, ia menulis catatan untuknya. Tetapi Drasa tidak menanggapi. Hari itu, 14 Februari. Drasa menyalakan rekaman, bah dan menangis. Mengenang ayahnya, Levi yang melihatnya bertanya apa yang terjadi. Dengan suara lirih, Drasa mengaku bahwa ia sedang mengalami hari yang sulit, dan tiba-tiba ia berharap Levi ada di sisinya. Levi tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia merenungkan situasi itu, lalu matanya tertuju pada sebuah kutipan di dinding tentang keberanian mereka yang telah datang jauh. Sebuah ide muncul dalam benaknya. Di pagi hari, Drasa melihat Levi menembakkan granat ke pantai dengan tali yang terikat di dalamnya. Ia terkejut ketika menyadari bahwa pria itu sedang membangun kabel darurat untuk menyeberang. Drasa bergegas ke hutan, menemukan alat yang masih membara, lalu memadamkannya dan mengikat tali ke pohon. Saat itu, ia menemukan sebuah catatan, undangan, makan malam dari Levi. Sementara itu, Levi merapikan dirinya, mengumpulkan buket bunga liar, lalu meluncur melintasi ngarai dengan tali yang ia buat. Namun, sebelum mencapai ujung, kecepatannya melambat. Ia terpaksa menarik dirinya sendiri menggunakan tangan, sesuatu yang jauh dari mudah. Begitu tiba di sisi Drasa, ia disambut dengan tawa. Drasa mengundangnya untuk makan pai kelinci. Sebagai balasan, Levi menyerahkan bunga yang ia bawa. Saat duduk bersama, ia tidak bisa menahan kekagumannya. Dari dekat, Drasa terlihat lebih cantik. Drasa menyadari Levi berkeringat setelah menyeberang, menyarankannya untuk mandi di sauna terlebih dahulu. Levi tertawa, menjelaskan bahwa ia salah memperhitungkan ketegangan tali. Sebagai balasan, Drasa berjanji akan membawakan pakaian yang ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Namun, dengan sengaja, ia menggantung pakaian itu agak terlalu jauh dari sauna, memaksa Levi berlari telanjang untuk mengambilnya. Setelah makan siang, mereka mulai berspekulasi tentang di mana sebenarnya mereka berada. Keduanya telah dibius selama transportasi, jadi mereka tidak tahu lokasi pasti mereka. Namun, Levi yakin akan satu hal, mereka berada di belahan bumi utara. Saat percakapan mengalir, Levi akhirnya mengakui siapa dirinya.
ia adalah seorang penembak jitu. Drasa terkejut. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari sesuatu. Tembakan yang terjadi di Yaman itu adalah puncak keahlian menembak Levi. Levi tidak ingin memperpanjang pembicaraan, segera mengalihkan topik. Kembali ke lokasi mereka, Drasa menjelaskan bahwa ayahnya pernah menasihatinya untuk tidak mengetahui seluruh kebenaran. Levi lalu berbicara tentang masa kecilnya di Oregon, tentang bagaimana ayahnya mengajarinya cara menembak. Malam itu, mereka menyalakan musik. Drasa akhirnya berhasil membuat Levi menari. Saat melihat gerakannya yang anggun, ia menyadari bahwa Levi telah berbohong tentang tidak bisa menari. Keduanya semakin dekat setelah malam itu. Mereka berbicara tentang banyak hal, ingin mengenal satu sama lain lebih dalam. Levi bahkan mengakui bahwa ia pernah menulis puisi yang didedikasikan untuk Drasa, tetapi menolak untuk membacanya. Keesokan paginya, saat Levi bersiap kembali ke sisinya, ia mengucapkan selamat tinggal pada Drasa. Dengan tersenyum, ia mengakui bahwa pai buatannya luar biasa. Namun, saat ia menyeberang kembali ke seberang ngarai, tiba-tiba ranjau meledak. Tali yang menopangnya putus. Levi jatuh ke dalam ngarai. Tanpa ragu, Drasa segera meraih senapan dan mengenakan parasut sebelum melompat mengejarnya. Namun, kabut tebal menyembunyikan sungai yang mengamuk di bawah, membuatnya tak bisa melihat apapun. Begitu menghantam air, ia langsung tenggelam. Ia berusaha melepaskan diri dari tali parasutnya, kehilangan perlengkapan, dan berjuang untuk tetap bertahan dengan berpegangan pada pohon tumbang. Sementara itu, Levi tergantung dalam keadaan pingsan, tersangkut di cabang-cabang pohon besar yang tampak indah. Hingga ia sadar bahwa cabang-cabang itu mulai bergerak. Mereka hidup. Dari bentuknya yang aneh menyerupai serangga, ia menyadari bahwa makhluk ini berniat melahapnya. Untungnya, ia berhasil sadar tepat waktu dan menembak makhluk itu. Drasa, yang mendengar tembakan, segera berlari ke arah suara itu. Sementara itu, Levi terjatuh dari pohon, menghantam tanah. Namun, ia segera menyadari bahwa akar-akar di sekitarnya mulai bergerak, hidup. Mereka membelit tubuhnya, menariknya ke bawah tanah, seolah-olah ingin memakannya. Sebuah lubang besar terbuka di bawahnya, bersiap menelannya. Tepat sebelum segalanya berakhir, Drasa muncul dan melepaskan tembakan, memaksa akar-akar itu mundur. Levi terengah-engah berterima kasih padanya karena datang menyelamatkan. Namun, Drasa hanya tersenyum tipis. "Aku yakin kau akan melakukan hal yang sama untukku." Mereka pun mulai berkeliaran di hutan berkabut, mencari cara untuk keluar. Tiba-tiba, dari bayangan pepohonan, seekor kuda yang terbuat dari akar kusut menyerang mereka. Di punggungnya, seorang humanoid aneh berbentuk tanaman menggenggam kendali. Makhluk itu bergerak lincah, menghindari tembakan mereka, dan langsung menyerang Drasa. Sementara Levi terpaksa bertarung melawan kudanya. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil mengalahkan kedua makhluk itu. Saat mengamati jasad makhluk humanoid tersebut, Levi melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Mereka masih mengenakan pakaian militer dari era Perang Dunia II. Mungkinkah makhluk-makhluk ini dulunya manusia? Drasa kemudian menyadari bahwa tali mereka telah hilang tersapu arus sungai. Sekarang, tidak ada cara jelas untuk kembali ke atas. Ia mengusulkan untuk mengikuti aliran sungai, berharap ada jalan keluar di suatu tempat. Saat berjalan, mereka mulai melihat sesuatu yang semakin mengerikan. Pohon-pohon di sekitar mereka. Bukan hanya pohon. Di antara jalinan akar dan cabang, bentuk manusia terlihat samar, seolah-olah pohon-pohon ini telah tumbuh dengan menyerap tubuh manusia ke dalamnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang hancur. Tampaknya rusak akibat aktivitas seismik. Mereka masuk ke dalam. Bangunan itu dulunya sebuah gereja. Bangku-bangku masih tersusun rapi, tetapi di atasnya sisa-sisa manusia membeku dalam posisi duduk. Levi mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh. Ia mengenali bau yang familiar, sianida. Orang-orang ini, mereka meninggal karena keracunan. Tapi mengapa? Drasa mulai merasa tidak nyaman. Ia meminta agar mereka segera pergi. Namun, sebelum mereka bisa keluar, sesuatu jatuh dari atas. Seekor laba-laba raksasa. Mereka melepaskan tembakan dan berusaha kabur. Namun sebelum mencapai pintu, mayat-mayat yang tadi tampak membeku mulai bergerak. Mereka hidup kembali. Dalam kepanikan, Drasa mengangkat peluncur granatnya dan menembak ke dinding gereja. Ledakan terjadi. Api mulai melahap bangunan itu. Mereka
melarikan diri dari neraka tersebut, tapi kini menghadapi masalah baru. Monster ada di mana-mana. Drasa segera mengambil keputusan. Kita harus tetap dekat dengan dinding ngarai, katanya. Setidaknya, dari sana tidak ada yang bisa menyerang dari belakang. Levi mengangguk. Mereka segera bergerak. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sebuah pintu masuk menuju hanggar tua yang tampaknya masih cukup utuh. Mereka bergegas masuk, membarikade diri untuk beristirahat sejenak. Namun, saat menjelajahi tempat itu, mereka mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Hanggar ini bukan sekadar hanggar. Ini adalah pangkalan bawah tanah yang dibangun di dalam batu ngarai. Mereka menemukan laboratorium tua, penuh dengan bahan kimia dan senyawa aneh. Saat mencari lebih jauh, Levi menemukan sebuah gulungan film tua. Ia menyalakan generator yang masih berfungsi. Cahaya lampu menyala dan mereka menonton rekaman itu. Di dalamnya, seorang pekerja laboratorium berbicara tentang sebuah koalisi rahasia antara bangsa-bangsa timur dan barat menjelang akhir Perang Dunia II. Saat Oppenheimer mengembangkan bom nuklir, mereka mengembangkan sesuatu yang lain. Sebuah hulu ledak kimia dengan kekuatan penghancur yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, eksperimen itu berakhir dengan bencana. Sebuah gempa bumi menghancurkan laboratorium, melepaskan kontaminasi biokimia yang mengubah manusia, tumbuhan, dan serangga menjadi satu kesatuan mengerikan, monster-monster yang mereka lawan di hutan. Mereka dulunya manusia, Levi. Suaranya bergetar. Kalau seseorang terinfeksi, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Levi menelan ludah. Menurut rekaman itu, jika tidak ada mutasi dalam 5 hari, seseorang bisa dianggap kebal. Namun, jika mutasi sudah dimulai, mereka hanya bisa berharap Drasa tidak menyadari sesuatu yang sudah terjadi pada tubuhnya. Saat Drasa memperhatikan ampul tersegel berisi beberapa cairan misterius, film di layar terus berjalan. Seorang ilmuwan berbicara dengan suara getir, menyatakan bahwa satu-satunya alasan umat manusia mungkin masih selamat adalah karena ngarai ini terletak di wilayah yang tidak dapat dilewati. Dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah, ilmuwan itu memohon pengampunan dan berharap Tuhan mengasihani mereka. Film berakhir. Drasa dan Levi melanjutkan perjalanan mereka, segera menemukan sebuah ruangan yang tampak aneh, penuh dengan peralatan modern yang jelas tidak berasal dari pertengahan abad. Ke-20 Levi segera menyadari sesuatu. Lab ini masih beroperasi sampai baru-baru ini. Tapi, jika begitu, mengapa mereka tidak menghancurkannya saja? Jika tempat ini adalah ancaman bagi umat manusia, seharusnya mereka bisa mengebomnya. Levi menyalakan komputer yang masih aktif dan membaca nama organisasi yang mengelolanya. Saat ia melihat informasi yang muncul, ekspresinya mengeras. Mereka bukan bagian dari militer. Mereka bekerja untuk perusahaan swasta yang kaya dan sangat berkuasa. Levi mengenali organisasi itu, sebuah entitas gelap yang selama ini ia tahu menggunakan drone untuk mengumpulkan spesimen hibrida dari seluruh dunia. Mereka tidak hanya meneliti mutasi. Mereka menciptakan tentara super dan melindungi rahasia mereka dengan segala cara. Kemudian, sebuah nama muncul di layar. Stray Dog. Levi menegang. Ia pernah mendengar peringatan tentang ini dari Jared. Dog, Stray. Dog adalah nama kode untuk bom termal yang seharusnya menghancurkan ngarai ini jika terjadi kebocoran. Tapi tampaknya gempa bumi telah merusaknya. Kalau kita tidak berhasil keluar dari sini, katanya lirih, setidaknya aku bisa bertemu denganmu. Drasa hanya menatapnya sejenak lalu tersenyum tipis. Mereka bersiap melanjutkan perjalanan, tetapi Drasa tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku lupa tasku di pintu masuk, katanya. Tas itu berisi semua amunisi mereka. Mereka tidak punya pilihan selain kembali. Dengan hati-hati, mereka melemparkan granat asap untuk perlindungan. Begitu kabut menutupi area, Drasa berlari mengambil tasnya. Namun, dari dalam kabut, akar panjang melesat keluar, mencengkeram kakinya. Sebelum ia sempat bereaksi, akar itu menyeretnya dengan kecepatan tinggi. Levi melihatnya melintas begitu cepat, nyaris tak sempat meraih tangannya. Saat kesadaran kembali, Drasa mendapati dirinya tergantung di sebuah ruangan gelap. Sebuah sosok berdiri di depannya. Pria itu bukan manusia lagi. Dengan sekuat tenaga, Drasa berhasil membebaskan diri dan bertarung. Ia membakar makhluk itu dengan kayu dari api, tetapi Hollow Man sangat kuat. Ia hampir kalah ketika Dor! Sebuah tembakan menggema. Levi muncul, melepaskan rentetan tembakan dan menyelamatkannya. Saat Levi memeriksa tubuh Hollow Man yang terbakar, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini suaranya rendah.
Dia salah satu pendahulu kita. Levi pernah mendengar cerita tentang perwira militer pertama yang dikirim ke ngarai ini. Mereka menamai makhluk-makhluk ini Hollow Men karena tubuh mereka kosong. Jiwa mereka telah lenyap. Tanpa berkata-kata lagi, mereka pergi. Saat menyusuri bangunan tua, mereka tiba di sebuah silo rudal yang hancur. Di tengahnya, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Kerumunan manusia yang telah bermutasi, tubuh mereka menyatu dengan tanaman, menciptakan jaringan akar dan sulur yang hidup. Saat mereka melewatinya, salah satu makhluk itu tiba-tiba meraih Drasa. Levi berjuang membebaskannya, menembaki sulur-sulur hidup yang terus bergerak. Akhirnya, Drasa menarik peluncur granatnya dan menembakkan satu tembakan ke dalam kelompok makhluk itu. Ledakan besar, setengah dari mereka terbakar, memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelahnya, mereka menemukan sebuah jeep tua yang masih berfungsi, lengkap dengan winch yang kuat. Saat Levi mengoperasikan winch untuk menaikkan kendaraan ke atas ngarai, Drasa harus melawan Hollow Men yang terus menyerang. Monster-monster itu tidak berhenti. Saat mereka hampir mencapai puncak, Levi hampir terpeleset. Dalam keadaan terjepit, ia meraih pisau dan menusuk tangki bensin. Jeep bensin membasahi Hollow Men yang masih menempel di tali. Dengan sisa tenaganya, Levi melemparkan pemantik api ke bawah. Api meledak. Jeep jatuh ke jurang, menyeret Hollow Men bersamanya. Levi dan Drasa berhasil mencapai tebing, lalu memotong tali sebelum mereka ikut terjatuh. Mereka akhirnya berhasil keluar dari ngarai. Namun, pertanyaannya tetap ada. Apakah mereka terinfeksi? Mereka memutuskan untuk menunggu 5 hari sebelum mengambil keputusan. Levi kemudian mengakui sesuatu yang mengejutkan Drasa. "Aku dikirim ke sini karena aku tidak punya siapa-siapa," katanya pelan. "Jadi tidak akan ada yang mencariku." Drasa menatapnya. "Tapi sekarang," lanjut Levi, "semuanya telah berubah." Drasa berpikir sejenak. "Kalau begitu, ayo pergi ke Prancis." Namun, Levi punya rencana lain. "Kita harus menghancurkan ngarai ini dulu." Keesokan harinya, Levi mengirim laporan radio ke atasannya, melaporkan bahwa semuanya normal. Namun, ia tidak tahu bahwa Bartholomew, pemimpin operasi rahasia ini, telah mengawasinya melalui umpan video tersembunyi. Saat Levi berbicara, drone telah mendeteksi aktivitas mereka. Bartholomew mengeluarkan perintah eliminasi mereka. Tiba-tiba, sebuah helikopter muncul di langit. Levi dan Drasa berlari ke hutan, tetapi drone menemukan mereka. Sebuah rudal ditembakkan. Levi terkena ledakan, terluka. Drasa dengan cepat membalas tembakan, menjatuhkan drone satu persatu. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari zona pembantaian. Namun, mereka tahu ini belum selesai. Levi meninggalkan sebuah kutipan Buddha di dinding sebelum pergi. Saat Bartholomew melihatnya, ia menyadari waktunya sudah habis. Levi dan Drasa melepaskan tembakan terakhir mereka. Reaksi berantai terjadi. Ledakan besar menghancurkan ngarai, mengeksposnya ke satelit mata-mata dunia. Protokol Stray Dog diaktifkan. Helikopter Bartholomew terjebak dalam ledakan. Levi terlempar ke sungai oleh gelombang kejut. Drasa menunggu 5 hari, 6 hari, namun Levi tidak pernah kembali. Akhirnya, Drasa pergi. Beberapa bulan kemudian, di Prancis, ia membuka surat terakhir dari Levi, sebuah puisi yang ia tulis untuknya. Air matanya jatuh. Suatu hari, saat bekerja di kafe, ia melihat seseorang duduk di mejanya. Levi, dengan napas tertahan, ia bertanya, "Kenapa kau begitu lama?" Levi tersenyum. "Aku butuh waktu, tapi sekarang aku siap bekerja di dapurmu." Mereka berciuman.